santri meninggal tapi disebutkan ke ibunya bahwa sakit, meninggal karena sakit. Itu dibilang meninggal karena sakit ya, Bang? Ada suratnya, malah surat keterangan dokter. Mayat dibawa diantar ke ibunya, berikut surat keterangan dokter dengan inisial dokter MH. Saya ada kopi suratnya. Ada saya kopi suratnya. Iya. Dibilang sakit meninggal. Iya, meninggal karena sakit. Padahal kepala bocor berdarah. Pas dibuka kain kapan sampai 2 kali kain kapannya diganti gara-gara basah darah. Makanya ibunya nangis terus selama 2 minggu. Cuma ibunya ini tidak berdaya, ongkosnya aja dari Palembang ke Gontor nggak punya. Kalau saya mengatakan masyarakat itu bukan lagi pencari keadilan, pengais keadilan gitu loh. Pengais keadilan. Iya, kalau pencari keadilan kan di negara manapun ada. Kalau kita bukan hanya mencari lagi, lebih parah lagi mengais gitu. Karena sulit banget dapat keadilan. Karena sudah sangat parah, sangat sulit dan sangat mahal. Sulit dan mahal. Sulit dan mahal. Ya, jadi harus diviralkan baru oknum tersebut ketakutan bosnya jadi tahu, aparat tersebut, dan juga atasannya pun menjadi sorotan masyarakat. Itu baru langsung dia buru-buru perbaiki. Iya benar sih. Iya. Yoi, hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tara, Studio baru. Budiman. Studio baru hasil YouTube. Yoi, abis ini rencana mau rekrutmen nih Bang Ops. Iya. Mau beli lampu sama beli apartemen. Lampu. Beli lampu nih. Irjen Lambo. Halo, apa kabar, Ra? Alhamdulillah baik Bang Ops. Lu gimana Bang Ops? Alhamdulillah. Teman-teman gimana kabarnya nih? Iya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Bang Ops, bumper dulu. Bumper dulu, baru gua mau ngomong. Duar. Yes. Bang Ops, ini kayaknya yang muncul di timeline rame banget nih. Rame banget Ya, nih rame banget nih. Goks, beritanya banyak nih. banyak berita. Kita ngobrol sambil santai-santai. Yoi. Kemarin kan padahal nih ngomongnya tegang. Makan mesti nyantai. Kan kemarin nggak bisa nyender nih. Iya. Banyak banget berita nih di internet lah ya. Apa aja nih Bang Ops kira-kira yang bakal kita bahas Ada nih? macam-macam ya. Tadi aja baru collab Deddy Corbuzier sama Hotman ya? Bapak Hotman. Hot guy. Ini banget sih, apa, combo yang mantep banget gitu. Gokil sih. Terus juga ada berita update-nya Irjen Sambo. Pemecatan secara tidak hormat dan Yes. itu cuman melalui surat tuh. Itu bener-bener gak terhormat banget sih. Sidang kode etik ya. Sidang itu ya. kode etik. Sidang kode etik. Bisa dibilang nih ya. Yuk. Nikita Mirzani versus siapa namanya, Najwa Shihab. Sama-sama batu nih. Yang satu rebel, yang satu intelek. Iya. Mulai dari mana nih ya? Kita mulai sebenarnya coba dari yang sejauh ini terindikasi mengalihkan isu nih pesannya. Bjorka. Oh iya, Bjorka. Jangan lupa Bang Bjorka. Ops. Berarti ada relate sama Nikita Mirzani itu Bang Ops. Iya. Ya, belakangan yang ternyata booming viral nih. Iya. Si Nikita mengeluarkan sebuah statement kalau Bjorka ini dicupu-cupuin lah. Iya. Kayak lu bakal gue bongkar nih intinya. Iya, karena dia udah dibongkar ininya sebelumnya, Iya, dibongkar identitasnya. Terus kata Nikita Mirzani itu kan apa namanya? Itu mah data biasa, nyari di Google sama nyari di apa gitu, udah bisa juga, itu udah orang udah banyak yang tahu gitu. Di apa sih dicule-culein sih. Iya, sebenarnya. itu kan jadi apa namanya, ada perdebatan lah antara apa namanya, Bjorka ini sama Nikita Mirzani. Nah, Terus yang gue highlight sebenarnya Bang Ops dari situ, gue kaget ya, ternyata fansnya Bjorka udah banyak banget ya. banyak. Gue aneh sih sebenarnya, lebih ke aneh sih. Nah, gue juga bukan orang yang pro sama Nikita nih terkait ini ya, karena Nikita buat gue bukan orang yang kredibel kali ngomongin Iya. IT, orang dia main entertain kan, kayak gitu. Jadi gue juga nggak menyalahkan tuh kalau di komennya haters banyak yang hate speech semua ada, ya kan. Kenapa nih bisa kok hacker banyak yang ngagumin ya? Hacker banyak. Oh, Gitu loh maksudnya. kenapa hacker dikagumin gitu maksudnya? Iya Oh, betul, iya. karena sampai ada yang terakhir itu yang salah tangkep tuh kan katanya tuh yang tukang es ya,
Iya. Itu kan dia ngefans sama Bjorka. Tapi sampai ada transaksi kayak gitu ya, Bang Ops ya? Iya katanya Bitcoin itu. Iya katanya dia kalau nggak salah jual telegramnya dia. Jadi dia udah jual. Jadi bikin grup Telegram, terus dijual dengan harga $100. Dan dia nggak nyangka. Tapi nama grup Telegram itu Bjorkarism kalau nggak salah. Jadi ada yang nanya ngechat di ininya di grup Telegramnya siapa yang punya, pakai bahasa Inggris. Siapa yang punya, akhirnya si itunya nge-private message kan, saya yang punya, terus ya udah saya beli deh $100 gitu. Dibayar pakai Bitcoin ya. Nah jadi ada indikasi tuh begitu. Pokoknya di Polri dikasusin lah, makanya disamperin ya. Iya. Karena ada activity di situ. Ya, begitu ada transaksi lah ya. Tapi sebelumnya gue pengen ngomong ini kan, masih tadi terkait masalah Nikita Mirzani. Oh, kenapa tuh Bang Ops? Iya, Nikita Mirzani juga ini sih mengomentari tentang Najwa Shihab yang gaya hidup Polri. Gaya hidup pejabat Polri atau apa. Nah, dia komentar tuh. Iya. Belakangan emang lagi vokal tuh Najwa tuh. Iya, masalah lifestyle-nya. Iya, bla 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 segala macam. Terus mengkait-kaitan dengan kasus Sambo dong pasti, dengan Brigadir J itu. Terus ya si Nikita Mirzani ini sih komen gitu aja. Maksudnya masih banyak kok, nggak cuman maksudnya nggak semua polisi tuh kayak gitu ya. Gitu dia bilang sih. Intinya maksudnya Nikita proaktif ya sama Polri ya. Mencoba untuk beropini. Terus alasan maksudnya Nikita Mirzani juga ngomong lah, dia boleh beropini si Najwa ini. Kenapa gua nggak boleh beropini juga? Kenapa gua nggak boleh gitu? Dia ngomongnya gitu. Jadi netizen sekarang membanding-bandingkan nih antara Nikita Mirzani sama Najwa Shihab. Najwa Shihab sendiri belum mereact gitu belum react sih masalah itu kayak gitu. Yang berikutnya ini terkait Hotman waktu di podcastnya, dia emang nih jadi menjawab rasa penasaran gue juga tuh. Iya. Bang Hotman kan ini kalau nggak salah dia juga sudah mulai aktif ya soal yang Hotman 911 ya. Iya. Ini kan kalau nggak salah dulu kan dari kopi Bang John ya. Kopi Joni. Nah itu kan dia sering banget kayak open session gitu ya, open discuss, open share gitu kan. Iya, dia sengaja. Jadi alasannya katanya dulu kantornya dia jauh di Ratu Plaza, maksudnya bukan jauh agak jauh dari rumahnya. Terus dia sering bangun subuh jam 3 subuh dia kalau bangun berangkat karena kan macet. Betul. Gitu. Nah sekarang dia udah sering bangun subuh tapi kantornya udah pindah ke Kelapa Gading yang deket rumah. Lebih dekat. Jadi sebelum dia kantor dia biasa ke Kopi Joni itu gitu. Meluangkan waktu. Ternyata banyak yang datang. Bener sih. Emang bener-bener gue yakin sih itu bukan drama ya, karena emang dari lintas kota ya ininya ya. Iya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Nusa Tenggara. Dan maksud gue appreciate banget sama Bang Hotman di sini karena dia menyiapkan sebuah shelter yang emang ini gratis, Pak. Iya. Nah, yang gue suka dari Bang Hotman ini adalah kayaknya sekarang law atau hukum ini harus diviralin dulu. Iya. Baru lu pada siap. Gitu ya. Nah itu bener sih, maksud gue itu menurut gue punchline banget Bang Ops. Iya. Kayaknya apa-apa nih kasus ini harus viral dulu, baru ada react-nya, baru ada respon. Iya, baru ada respon yang tanggap gitu. Iya. Nah ini yang dikritisi sama Bang Hotman nih. Soalnya yang terakhir ini terjadi masalah yang makan korban tuh Bang Ops di Gontor. Betul. Gokil ya ternyata itu ya. Jadi gue belum ini sih belum research secara dalam. Si orang tua korban itu sampai nggak ada uang Bang Ops buat dia ke Gontornya. Buat ongkos aja gitu nggak punya. Iya. Gue nonton juga tuh podcastnya Deddy Corbuzier sama Bang Hotman. Itu begitu mayatnya dikasih ke orang tua, kondisinya palanya masih bocor. Palanya? Iya, berlumuran darah. Jadi sampai 2 kali atau 3 kali ganti kafan. Ya kan kalau sakit kan nggak mungkin. Iya. Banyak juga kasus-kasus yang yang viral yang minta bantuan ke Hotman juga jadi terselesaikan lah ibaratnya. Ada juga tuh yang kasus pemukulan juga di pom bensin oleh DPR. Oh itu yang arogan itu ya. Di DPR. Iya. Itu udah dipecat akhirnya. Terus akhirnya dipecat ya? Dipecat. Oke. Alhamdulillah kan dia tokoh ibaratnya. Ya. Ibaratnya kalau geraknya bukan dari pemerintah gitu, jadi independen dia. Malah jadi independen kan. Malah jadi kita warga ibaratnya kan Bang Hotman kan juga warga kan. Betul. Yang berinisiatif juga sebagai pengacara untuk membela kasus yang
berat sebelah mungkin Betul, kemungkinan gitu. Karena emang yang pada akhirnya yang di-highlight sama Bang Hotman adalah ini kasus yang selalu ada dari zaman kapan tahu lah gitu. Ya udah, yang punya duit mah menang-menang terus. Iya. Begitu. Kan dia juga dia ngomong udah gamblang banget lah. Parah sih. Belum kalau pidana, maksudnya Iya. kalau pidana kan kayak pembunuhan segala macem. Itu kelihatan ya. Nah, kalau yang perdata katanya lebih parah. Tricky ya. Perdata tuh kan yang urusan duit ya. Urusan duit tuh katanya banyak banget keputusan yang salah kata Bang Hotman. Karena Karena secara fisik pun juga agak sulit ya terlihat ya. iya, karena maksudnya gini, kalau perdata itu kan masalah duit, dan juga kalau misalkan yang apa namanya, lawannya ini nggak berduit lah istilahnya, berarti kan berat sebelah dong. Berat sebelah, dan juga kemungkinan besar yang punya duit atau yang company atau apalah yang menang gitu. Karena ini birokrasi, jadi lebih tricky ya. Nah, jadi emang si Bang Hotman ini, gue setujunya gini sih Pan, dia tuh jadi menamakan apa ya, hukum ini tuh bukan pencari keadilan. Iya, pengais ya. Pengais. Gila ya. Itu Jadi dalam kayak Pan. dalam. Nah, jadi penyampaian berita yang Bang Hotman rasakan dan yang Bang Hotman lalui ini tersusun rapi dan tersampaikannya ini ya. Iya, deliverynya oke banget. Oke banget ya. Iya, makanya kalau yang kita tahu ya sekilas gitu. Image-nya Bang Hotman kan Rebel, flamboyan gitu kan. terus banyak wanita-wanita lah yang dikelilingi dia. Tapi kan dibalik itu kan jadi kayak, ya sebenarnya dia sadar itu katanya. Dia sadar ini tuh sebenarnya cuma image, framing, brand aja, image aja yang dia bangun. Tapi sebenarnya karena orang telah nelannya, yang di netizen nelannya apa bulat-bulat, julid jadinya. Jadinya kayak gitu. Cuman kan balik lagi ya, yang namanya basic human, gue sih bilang basic human ya. Yang namanya kebaikan pasti ada di dalam diri orang masing-masing gitu. Pasti. Apalagi udah orang yang berpendidikan, gitu ya kan. Dan untuk yang sekali Bang Hotman nih komersilnya, itu gue maaf ya, maksud gue kayaknya rahasia umum kali, kalau pasti ada kok yang mungkin sama kalibernya, cuman kayak aduh gue nggak ada waktu buat yang gratisan. Iya. Dan beliau mau loh effort sih. Mikir dua kali. Itu yang bikin gue. Tapi dia bilang dia nggak munafik. Maksudnya dia nggak munafik. Gue ibaratnya kasarnya, ya gue juga butuh duit gitu. Iya, dia nggak munafik, gue juga butuh duit. Tapi udah ada di fase apa namanya, duit dan kemanusiaan ini jalan beriringan. Dia udah mulai ironi Pan. Iya. Ya di situ juga Bang Hotman jelasin masalah Irjen ini ya, Irjen Verdi Sambo ya, kasusnya. Oke. Kayak gimana? Ya dia juga diminta kan, lu tahu kan? Iya. Diminta jadi pengacara kan? Dia nolak. Wah, gua maksudnya gini, gila sih maksudnya. Udah pasti siapa yang nggak kenal Bang Hotman, siapa yang nggak mau dibela sama Bang Hotman. Itu juga usulnya dari istrinya Pak Irjen Sambo kan? Ya. Bu Putri kan. Sampai ya udah coba pengacaranya Pak Hotman, dan sempat dia bilang yes. Dia bilang yes tuh, gue gimana ya? Pasti tuh gue percaya pasti hati nurani tuh bergejolak tuh, apa sih ya? Iyalah. Kira-kira lu bisa kira-kira nggak sih Apa tuh? bayarannya? Waduh. Lu bisa kira-kira nggak sih? Gue pernah tuh ngeliat ininya, liputan dia juga ya. Ternyata beberapa aset atau properti yang dia punya itu juga ternyata barteran Bang Ops. Dan kalau gue hitung-hitung mah gila, ini satu kasus aja, satu klien itu 2 digit miliarnya. Iya. Entah mungkin 10 miliar atau. Iya. Gue percaya sih, gue percaya. Gue juga mikirnya kayak gitu kan. Dan dia bilang juga yang masalah dia ngebelain perdata orang yang datang ke dia, ibaratnya orang nggak punya, ibaratnya yang jadi korban lah, yang jadi korban. Terus nggak lama, yang perusahaannya yang datang. Lawannya ibaratnya pengusahanya yang punya duit datang, ditawarinnya maksudnya ditawarinnya juga nggak sedikit. Ada beberapa yang udah dia losin, totalnya tuh katanya 3 kali Lamborghini ya. Anjir. Lamborghini-nya dia 15 miliar ya. Gila, kali 3. Ya hampir 50 M lah. 50 M. Beralasan ya kenapa gua mau juga respect sama Bang Hotman ini. Ini dia jiwa sosialnya lebih tinggi, humanismenya tinggi loh. Iya, dan dia jujur apa yang dia lakuin, terus apa yang dia perjuangin. Ya kayak misalkan kalau ada kan pertanyaan dari Corbuzier, kenapa nggak jadi pejabat aja Bang? Sadar diri dia, gue masih kayak gini, nggak cocok gue. Masa iya misalkan gue jadi menteri gitu,
terus tiba-tiba gue di Bali joget-joget sama cewek kan. Iya. Jadi dia sadar itu. Dan juga kalau ngomongin masalah duit, ya gaji dia sama pengacara kan, maksudnya gaji Gedean pengacara. ya kurang lebih kayak gitu. Gue kalau ngomongin terkenal dia sama menteri, terkenalan dong. dia. Iya. Gitu, Dia- maksudnya mau nyari apa kalau jadi menteri kan gitu. Solo figur dia. Iya. Makanya gue pernah tuh Bang Ops interview siapa ya, ditanya Bang Hotman. Hotman tuh. Oh bukan, Iya. gue keren lu interview Bang Hotman. Amin. Keren banget. Gak bakal angkat kaki gue. Di sini nih nanti interviewnya nih. Tengah-tengah sini nih. Bertoyor-toyor. Iya. Terus. Nah jadi si Bang Hotman gue suka step brandingnya. Dia confess, bahkan anaknya pun mengakui kalau saya nggak bisa kayak papa. Papa itu gift bisa kayak gitu influence, bisa seluas itu. Anaknya lebih kaku Pak. Nah si Bang Hotman ini mengakui kalau di Indonesia ini dia branding itu gratisan Bang Hotman. Makanya Iya. gue bilang jenius. Iya. Dengan tawaran-tawaran in-frame sampai adanya tayangan eksklusif ya. Kan dia punya acara tuh di beberapa platform stasiun TV. Iya. Nah, maksudnya dengan seperti itu dia nggak dibayar aja, itu udah Iya. untung banget buat dia. Iya. Exposure-nya itu nasional loh. Iya. Nah belum lagi undangan-undangan dari public figure yang on top kayak Raffi, bahkan Raffi juga kliennya gitu. Iya. Dan ternyata first kliennya itu Deddy Corbuzier ya. Dia bilang Bukan first client, dia klien pertama kan. di klien pertama kan dia udah lama jadi pengacara. Bukan kalau untuk ininya, kalau untuk apa Public figure. public figure artis. Iya, iya. Nah jadi Hotman tuh riding the wave-nya tuh menurut gua bisa gue bilang visioner kan. Karena dia bisa branding yang yang menurut gue ini semahal itu tapi dia gratisan. Gue Pan. bacanya ini sih, apa namanya, bukan reading the wave, justru mengalir gitu aja. Karena dia tahu kapasitas dia, terus dia tahu profesionalitas dia. Ibaratnya gue kasih, kalau dari 100 gue kasih 1000 lah. Selebihnya gue udah nggak mikir. Ibaratnya kayak gitu. Nah itu kan yang jadi bikin tolak ukur orang percaya. Dan juga apapun yang dia lakuin, ya dia ngomong sendiri, maksudnya apapun yang dilakuin orang percaya gitu. Iya, karena udah kredibel. Iya, jadi saking kredibel. ibaratnya ketenaran itu udah ngalir aja gitu. Justru orang malah pada yang ini juga Nah, ke cuman dia. di wawancara itu emang step branding awalnya dia itu adalah reading the wave sama artis Pak. Iya. Kita pasti yang udah tahu Bang Hotman sering banget tuh dia warawiri untuk jadi pengacaranya artis tuh Pak. Kayak gitu. Nah emang dia akuin itu dia itu first stepnya dia untuk branding personal branding. Iya. Kalau gue bilang genius banget ini orang udah dapet duit, exposure gratisan gitu, sampai punya program TV yang akhirnya udah nggak heran kalau on top ini. Iya. Dan emang ini yang gue suka juga dari dia. Nih buat lo yang lawyer muda nih, yang udah mahal di depan tapi pengalamannya nol ya. Bang Hotman itu tegas ngomong Bang Hotman. Buat punya Lamborghini itu ya, bukan dari hedon di awal, dari bangun pagi jam 3 pulang jam 1 malam bahkan. Itu gue percaya sih. Maksud gila ya. Itu maksud gue gini. Maksudnya kredibilitas lo berbanding lurus sama kehidupan lo. Ya. Iya nggak sih? Kita ngelihatnya Bang Hotman kaya, Yoi. bla 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 segala macem, punya temen cewek banyak atau punya kenalan artis banyak, itu nggak didapetin dengan cuman modal benalu doang gitu dari dulunya. Gitu. Betul, Jadi betul. ibaratnya ya gue ngebangun sendiri, walaupun ada pasti ada andil orang lain. Ya. Cuman bukan yang jadi gue pengacara dan lo mesti kayak gini, enggak. Karena kalau ngomong privilege, Bang Hotman, nah ini yang gue suka, dia fair play Pan. Setiap orang tuh punya kok privilege Iya. dengan skupnya masing-masing. Cuman pertanyaannya setiap orang bisa nggak manfaatin privilege Itu betul. Karena kalau kita flashback Bang Hotman 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu nggak kayak gini, dia orang kaya. Dia Iya. orang kaya cuman nggak sehedon ini. Iya. Karena lagi jadi kutu buku modenya. Iya. Gila ya, maksud gue kayak ya worth it. Maksud gue kenapa dia flamboyan ini. Iya. Toh Bang Hotman juga mengakui yang pada akhirnya flow yang dijalanin yang terjadi sekarang ini Iya. memang itu tuntutan karir pada akhirnya. Iya. Kayak gitu. Benar. Ya udah ternyata di sini flow gue. Dia nggak bisa, maksudnya nggak bisa berlepas kalau dia tuh public figure Yes. juga, bukan cuma Yes. pengacara kan. Betul. Gitu. Itu jadi dua harganya. gitu. Iya, mau nggak mau maksudnya gini, label pengacara top itu kan berbanding lurus sama ketenaran lu juga. Iya. Ibaratnya kalau kita usaha apapun, kalau misalkan kita bisa brandingnya lewat ketenaran lah ibaratnya,
itu kan bakalan jadi value kita juga sebenarnya. Yoi. Dan balik lagi ke orangnya juga, orangnya kredibel nggak? Nah itu udah dilibas semua sama Bang Hotman. Gue kredibel juga iya. Yoi. Terus tenar juga iya. Ya jadi orang percaya aja gitu sama Bang Hotman. Dan setiap kasus yang viral yang ada di media sosial pasti yang ditunjuk Hotman. Ibaratnya di-mention lah. Iya. Mention di IG atau gimana, Bang Hotman nih ada kasus viral dan segala macam. Ya dengan harapan bisa dibela gitu. Yep. Ya nggak sih? Betul. Nggak tahu ya, gue lucu-lucuan aja sih Bang. Apa. Emang Tidak lucu nih. emang keren banget ya kalau udah Deddy Corbuzier itu tag timnya sama Hotman. Makanya itu gue bilang gila sih. Gila, ini duo ngeri nih. Kalau ini kan duo soto ini, yang itu duo ngeri. Itu gue tonton dari awal sampai habis. Yang biasanya tuh gue cuma nonton Om Deddy Corbuzier. Gue nonton podcast itu nggak nyampe habis biasanya. Nonton podcast Deddy Corbuzier nggak nyampe habis. Karena ini Hotman, ya. Hotman Paris ya ibaratnya omongan dia tuh harus di spotlight gitu ya kan. Dua-duanya kredibel soalnya. Pasti ada something yang dikeluarin sama dia gitu. Ya maksudnya ngomongin Irjen Sambo yang dia ditawarin, terus dia bisa, ternyata Irjen Sambo tuh bisa jadi bukan pembunuhan berencana kan gitu ya. Ternyata dijabarin juga sama dia dengan gamblang. Yang pada akhirnya dari situ ternyata yang digaris besarin sama Bang Hotman ini bukan soal Pak Ferdinya ya, bukan Pak Irjen Sambonya ya. Tapi ini masalah hukum yang ternyata ini tergantung dengan budget. Iya. Makanya gue bilang anjir, ini udah fix menurut gue lu independen banget ini. Lu nggak koalisi dengan partai apapun, dengan figur apapun, netral toh udah. Makanya ya nggak heran kalau setelah itu impactnya gue yakin orang jadi makin keras, tinggi yang kayak bahkan yang nggak punya uang pun juga berandai-andai kalau ada masalah ya pengennya ke Bang Hotman. Iya udah, pokoknya kalau misalkan ada kasus langsung mention aja ke Bang Hotman. Apalagi udah difasilitasin tuh ya Bang Hotman nih sama Hotman 911. Gila, untuk orang setajir itu, sesibuk itu masih mau bikin shelter yang gratisan. Ini kalau bukan humanisme yang bicara, nggak make sense. Iya benar. Iya kan Bang, kayak lu lu punya suatu hobi dan lu pasti akan effort kan, lu suka dengan hal itu. Ini sama, ini gue analoginya kayak gitu. Bang Hotman kalau nggak nganggap ini sebuah part of-nya dia gitu, nggak mau Bang Ops, udah nggak ada duitnya, kan gitu loh. Cuman kan secara nggak langsung ya kebaikan dibalas kebaikan, artinya pamornya makin naik, rezekinya makin deres, ya kan. Kayak gitu. Ya karena balik lagi maksud gue, kalau ngomongin apa ya, ngomongin yang Bang Hotman punya, udah apa? Misalnya tenar udah punya, duit udah punya gitu kan. Ya walaupun nggak munafik, namanya pengacara emang harus dibayar kan gitu. Jadi kayak ngambil sisi lainnya, dia ngomong lah maksudnya kayak gitu, balik lagi sisi humannya lagi gitu. Kebaikan dia kan dibandingin Bang Hotman kan gimana kalau dapat miliaran atau senyum atau tangisnya ibu-ibu yang bilang terima kasih ya Bang Hotman. Itu kan dianalogin sama Om Deddy kan, kayak gitu. Jadi milih kedua kan. Iya. Ya maksudnya ada gimana ya, apa namanya, ya kasarnya gini, duit bisa dicari, soalnya kepuasan itu ibaratnya bukan kepuasan apa, yang bikin kita seneng itu satisfying lah ya. Satisfying itu ya kita sendiri yang bikin gitu. Gue melihat Bang Hotman ini modenya lagi mode akhirat juga tuh. Cuman dia nggak mau disebut gitu karena ya apalah, aku maksudnya yang masih berdosa ini kayak gitu. Jadi maksudnya gaya hidupnya dia masih yang kayak gitu. Dia nggak mau, dia mau kebaikannya untuk nanti ya. Maksudnya kebaikannya itu buat nanti setelah dia mati. Dia nggak mikir kayak gitu. Ibaratnya gini ya gue ngelakuin kebaikan ya cuman mau ngelakuin aja karena gue manusia gitu, menolong sesama gitu. Jadi ini kalau nggak ada sense aja. Iya, human sense aja. Kalau nggak ada ketidakadilan ya gue bantu. Ya sama aja ya, kayak lu punya teman terus ada teman lu terlibat masalah, pasti minimal lu bantu. Kalau misalkan dia ini ya kan gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Dia nggak mengharapkan apa imbalan atau mengharapkan si nanti dia bisa jadi orang yang bisa masuk surga, nggak berharap kayak gitu. Ini hati nurani dia. Hati nurani aja, benar. Gue tuh kadang suka berandai-andai juga gitu, mikirin gitu kayak milestone gue gitu. Kalau gue udah setua dia, sekaya dia gitu, gue pensiun gak ya gitu, atau gue masih bisa seproduktif dia gitu.
Makanya gue salutnya sama dia di situ Bang Ops. Kayak gila, nggak banyak loh. Ini common sense-nya ya, bukan cuman Indonesia ya, dunia. Kan sekarang kan lagi apa ya, cukup di gembar-gemborin masalah freedom finansial. Iya. Ya. Jadi kayak pensiun di usia muda. Itu Raditya Dika kalau di sini tuh yang sering edukasi itu. Iya. Nggak salah, itu pilihan. Cuman ini masalah nilai produktivitas manusia aja sih. Jadi gue kayak pas kalau ngelihat ada opsi lain selain Raditya Dika, ya gue milihnya Bang Hotman tuh di situ. Karena maksud gue dia inspiring buat gue, kayak gila lu setua ini, ya sepuh itu Bang Hotman, dan masih seaktif itu. Masih produktif ya. Itu produktifnya, jadi kayak wah ini motivasi banget sih. Mungkin itu aja kali yang bisa kita. Ya, pokoknya buat share. Bang Hotman ini gua acungin jempol 4, Goks. 5, 6, keren banget lah pokoknya. Bang Hotman ternyata menjadi inspirasi banget ya. Yep. Dan juga kita gak usah nunggu apa namanya kaya dulu baru bisa berbuat baik ya. Maksud gua kita sekarang nih juga masih bisa maksudnya apa yang Bang Hotman jalanin. Ibaratnya rezeki itu udah nanti akan ngalir, maksudnya ngikut Betul. ngikut kita ini aja apa namanya ikhtiar ibaratnya kalau orang Islam, dan juga apa ya ibaratnya rezeki udah di tangan Tuhan ya. Betul, ya tinggal kita yang nyari aja. Iya. Kita yang lakuin. Nah, mungkin pesan moral buat teman-teman juga, tetap semangat lah, keep faith lah. Terus kayak maksudnya gini, setiap orang itu gue yakin lu semua pada baik semua, orang baik semua. Jadi ya jangan pernah ninggalin apapun kegiatan lu semua. Hati nurani itu juga jangan dihilangin ya. Iya. Gitu. Jadi kayak udah do something, kadang kayak nothing tulus aja, ikhlas aja. Jangan lupa lakuin apa yang bikin lo seneng. Betul. Tapi positif ya. Betul. Yang senengnya yang positif gitu. Betul. Dan being useful lah, jadi berguna lah. Bener. Itu pasti ada dalam setiap orang tuh pasti ada. Gue pengen berguna buat orang tua gue, sekitar gue pasti ada kayak gitu. Makanya gue bilang manusia itu semua baik karena semua punya keinginan yang sama gitu. Jadi ya semoga kita semua sehat-sehat ya Pak Nek. Bisa jadi orang sukses semua dan tontonan bermanfaat. Bang Hotman sama Dedi kali bisa jadi satu konten yang gue nunggu banget sih sumpah kalau dia berduaan tuh. Iya. Itu keren banget itu. Apa kita berempat sama kita yang ditoyor-toyorin tengah-tengah gitu. Chill. Lu mau ngapain? Lu mau ngapain? Oke teman-teman, thank you banget udah nyaksin episode ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe juga ya Bang Ops ya. Iya. Thanks banget nih udah setia sama Dua Soto ini. Iya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga. Apa aja yang ada, berita viral yang ada di internet ya, kita bisa kita bahas terus dengan apa namanya, ambil sisi positifnya gitu. Belibet banget anjir. Jangan lupa juga belanja. Iya, gitu biar bisa ngechat nih. Gua mau ngechat kamar. Oke, gua gitu, gua Rian. Gua Opa. Pamit undur diri. See you next episode. Thank you teman-teman. Adios.